Ya, saya ulangi lagi biar lebih jelas. Kepala dinas itu punya kepentingan ingin mengetahui bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh guru matematika di SMPA dan di SMPB, sehingga di salah satu sekolah di sini kebetulan SMPA tampak lebih kecil skornya dibandingkan dengan skor-skor yang skor-skor tes matematika siswa di SMPB. Walaupun demikian, kalau kita melihat sepintas untuk melihat pembandingan skor-skor mana yang lebih baik, apakah di A ataukah siswa di SMPB, sudah tentu kita dapat melihat bahwa di siswa di SMPA ada yang memperoleh 7, di SMPB juga ada yang memperoleh nilai skor 7. Yang memperoleh skor 8 di SMPA, di SMPB juga ada. Hanya yang membedakannya itu bahwa di SMPA ada 2 orang siswa yang skornya 6, sementara di SMPB ada 2 siswa yang memiliki skor 9. Sepintas kita bisa saja membandingkan bahwa skor-skor tes matematika di SMPA lebih jelek dari skor-skor skor matematika para siswa di SMPB. Atau dengan kata lain, skor-skor tes matematika di SMPB lebih tinggi dibandingkan dengan skor-skor matematika para siswa di SMPA. Jadi kita hanya bisa mengatakan seperti itu dengan melihat pembandingan tadi. Tapi untuk lebih mempunyai kekuatan di dalam membandingkan bagaimana siswa-siswa di skor tes matematika siswa di SMPA lebih rendah dari skor-skor tes matematika di SMPB, maka ada satu ukuran, bukan hanya mendampingkan seperti ini. Ada satu ukuran yang namanya rata-rata biasanya. Nah, dengan demikian rata-rata skor tes matematika di kelas A, jadi kalau ditulis di sini yang kelas A itu saya tulis begini, adalah 7. Sementara rata-rata skor tes matematika siswa di kelas B sama dengan 8. Nah, ini lebih bisa diterima oleh kita dan kawan-kawan bahwa yang dibandingkan di dalam statistika itu bukan individu, tapi kelompok. Nah, dengan kata-kata lain, jelas bahwa rata-rata hasil tes skor matematika kelas 7 di SMPB itu lebih tinggi dari rata-rata tes matematika kelas 7 di SMPA. Itu dengan membandingkan rata-rata skor tes matematika kelas 7 tadi. Nah, sebetulnya ketika kita membandingkan rata-rata,
pada dasarnya kita itu melihat kecenderungan dari kedua kelompok yang berbeda ini. Nah, dengan kata-kata lain, rata-rata di sini yang di kelas A itu rata-rata skor tes matematikanya 7. Jadi ada kecenderungan bahwa skor-skor matematika kelas 7 di SMPA itu berkumpul di 7 gitu. Jadi ada kecenderungan berskor 7. Demikian juga untuk yang di SMP, para siswa kelas 7 di SMPB. Itu kecenderungannya 8. Nah oleh karenanya ukuran seperti rata-rata ini namanya ukuran kecenderungan memusat atau kecenderungan sentral, sehingga di dalam topik yang akan dibicarakan tadi itu, yang akan dibicarakan berikutnya itu adalah ukuran tendensi sentral.